Halo semuanya, khusus buat kalian yang lagi nonton, salam Kaboboto sealam dunia. Nah, di ulasan kali ini kita bakal ngebahas momen yang jujur aja bisa jadi salah satu yang paling epik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini bukan sekedar soal main bola di lapangan ya, ini soal detak jantung warga Jawa Barat, akar komunitas yang kuat banget dan tentunya sebuah takdir sejarah yang nunggu buat diukir. Betul banget, kita bakal ngomongin Persib Bandung dan perburuan epik mereka buat ngejar gelar juara beruntun yang ketiga kalinya alias hat-trick di kasta tertinggi musim 2025/2026 ini. Yuk langsung aja kita mulai. 1 poin untuk sejarah abadi. Pertanyaannya, mampukah Persib ngelakuin ini? Kita sekarang ada di ujung banget nih, di penghujung musim Super League 2025/2026. Ketegangannya bener-bener udah sampai ke ubun-ubun menjelang laga final penentuan ngelawan Persijap Jepara. Bayangin aja, ini tuh tipe pertandingan di mana setiap detik berlalu, setiap operan bola, sampai setiap tarikan napas di lapangan bakal kerasa berat dan krusial banget buat semua orang. 1 poin. Ya, kalian nggak salah dengar. 1 poin ini ibarat angka magis yang rangkum semua hitung-hitungan matematis sekarang. Gini deh, skuad asuhan pelatih Bojan Hodak kan lagi asyik di puncak klasemen nih, dengan raihan 78 poin. Mereka cuma unggul tipis, 2 poin aja dari Borneo FC yang terus nempel ketat di posisi kedua. Jadi simpelnya, di laga kandang terakhir ngelawan Persijap Jepara nanti, secara matematis Persib cuma butuh 1 poin tambahan. Cukup main imbang dan tahta juara otomatis terkunci. Gila kan? Dari puluhan pertandingan yang udah dilewatin sepanjang musim, semuanya sekarang cuma bergantung di 1 poin ini. Tapi ini tuh jauh lebih dari sekedar urusan dapat 1 poin. Ini soal ngebidik sebuah mahkota. Kalau sampai poin ini berhasil diamankan, ini bakal jadi trofi juara Liga Indonesia yang kelima buat Maung Bandung di era profesional. Dan asal kalian tahu aja, pencapaian ini bakal mencahin rekor nasional yang pastinya prestisius banget. Coba kita lihat sejarah kasta tertinggi Liga Indonesia sejak tahun 1994. Rekor juara terbanyak tuh selama ini dipegang barengan sama 2 raksasa. Persib Bandung dengan 4 gelar dan Persipura Jayapura yang juga punya 4 gelar. Nah, kalau Persib menang musim ini, wah ini nggak cuma mutusin hasil imbang abadi itu loh. Persib bakal jadi penguasa tunggal dengan 5 gelar. Nggak cuma itu, mereka juga bakal nyetak sejarah yang belum pernah kejadian sebelumnya, hat-trick gelar juara, alias menangin Liga di 3 musim berturut-turut. Ini benar-benar dominasi yang absolut. Kalau kita perhatiin, ada pola sejarah yang seru banget nih dari perjalanan juaranya Persib di era Liga Indonesia. Kita belajar dari cerita 30 tahun lalu, di mana di bawah tangan dingin pelatih legendaris Indra Thohir, Persib tuh udah pernah nyetak sejarah juara back to back di era Perserikatan 93-94 dan edisi perdana Liga Indonesia 94-95. Terus kita lompat ke era Jajang Nurjaman di tahun 2014. Dan sekarang, sejarah ketegaran itu kayak keulang lagi, bahkan berpotensi dilampaui di era modern ini sama Bojan Hodak. FYI aja, dia ini pelatih asing pertama yang sukses bawa trofi ke Bandung. Yang hebatnya lagi, berhasil nahan gelar secara beruntun di musim 2023-2024 dan 2024-2025. Mental juara ini kayaknya emang selalu nempel ya. Bagian pertama, magis kalimat kapan lagi, echoes from the locker room. Yuk kita dengerin sedikit gema dari ruang ganti pemain. Pernah mikir nggak sih apa yang sebenarnya bikin para pemain Persib tuh bisa setegar itu di bawah tekanan yang luar biasa berat? Ternyata ada semacam mantra sakti, bunyinya gini, kapan lagi kita juara? Mau iraha deui prestasi kalau nggak sekarang juara? Legenda hidup Persib, Kang Asep Sumantri, pernah ngenang momen final tahun 1995 waktu mereka lagi habis-habisan digempur lawan. Waktu itu pelatih Indra Thohir ngelontarin kalimat ini di ruang ganti. Dan ajaibnya, kalimat yang sama persis juga diucapin sama pelatih Jajang Nurjaman pas final 2014. Kalimat sederhana ini tuh kayak bensin yang ngebakar semangat kebersamaan, kekompakan, dan ketegaran luar biasa dari para pemain pas mereka lagi di ujung tanduk. Bagian kedua, tangis haru di layar nobar, The Boboto's Unbreakable Loyalty. Ini adalah bukti nyata dari kesetiaan Boboto yang gak ada tandingannya. Kekuatan mental pemain di lapangan itu kerasa banget resonansinya sampai ke mereka yang ada di luar lapangan. Coba deh kalian lihat antusiasme warga Bandung yang meledak tiap kali ada nonton bareng alias nobar. Dan asal tahu aja, ini tuh bukan cuma nobar asyik di kafe-kafe mentereng di tengah kota ya. Sampai ke balai desa, pos ronda, bahkan layar tancap di ganggang sempit pun penuh sesat. Suasananya campur aduk. Ada haru, tegang, cemas, sampai tangis bahagia yang pecah tiap kali ngeliat tim kesayangan mereka berjuang.
Dukungan lautan biru yang benar-benar mendarah daging ini udah diwarisi lintas generasi, bahkan sejak zaman Hindia Belanda di tahun 1937. Ratusan ribu pendukung selalu ngasih energi moral yang jadi motivasi terbesar, yang bikin para pemain tuh ibaratnya berani mati di lapangan. Nah, kalau tadi tegang pas nobar, sekarang coba lihat gimana ledakan emosinya pas kemenangan udah di tangan. Jalanan langsung berubah drastis, konvoi dadakan bermunculan secara spontan, lautan manusia dengan sepeda motor, suar atau flare nyala terang banget membelah malam. Ini semua bentuk rasa syukur dan cinta yang super mendalam dari para bobotoh. Saking masifnya antusiasme ini, bahkan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat sampai harus turun tangan ngasih imbauan khusus. Beliau nitip pesan supaya perayaan menuju hat-trick ini tetap bisa berjalan tertib dan kondusif. Dari sini aja kita bisa lihat kan seberapa fenomenal dampak Persib buat tatanan sosial masyarakat Jawa Barat. Bagian ketiga, kekuatan doa jalur langit, spiritual support for the final whistle. Sebuah dukungan spiritual yang sukses menembus batas lapangan hijau. Mendekati peluit akhir pertandingan penentu ini, energi tim tuh benar-benar digerakin sama doa dari segala arah. Banyak banget yang mendoakan Persib menang lagi supaya bisa ngunci gelar back-to-back yang ketiga ini. Dan yang doain tuh datang dari semua kalangan. Mulai dari anak-anak kecil yang baru aja belajar cinta bola, orang dewasa dari kalangan biasa, sampai doa-doa khusus yang dipanjatin sama para ulama, contohnya kayak Ustadz Hilman Fauzi. Nggak berhenti di situ, para santri di Pondok Pesantren Terpadu Darusstifa Al-Fitroh atau Yaspida di Sukabumi juga ikut nengadahin tangan. Merinding sih ngeliatnya. Persib benar-benar didukung sama kekuatan spiritual yang sukses nyatuin seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, jutaan jiwa sekarang lagi melangitkan satu harapan yang sama. Bismillah ya Allah, tahun ini Persib hat-trick juara Liga 1 Indonesia. Sekarang, semua harapan, tangis haru, dan doa itu bermuara di atas rumput hijau. Pertanyaannya, akankah takdir dan sejarah menjawab panggilan magis serta doa dari jutaan bobotoh di akhir pekan ini? Kita tunggu aja pembuktiannya. Terima kasih ya udah nemenin ngobrol di ulasan kali ini, dan mari kita saksikan sama-sama sejarah yang akan diukir.